Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat lele bumbu kencur. Sebelum sampai ke bahan-bahan dan cara pembuatannya, yuk siapkan makanan kamu biar kita bisa makan bareng-bareng. Kamu makannya pakai apa? Komen di bawah ya. Sambil kita makan bareng-bareng, yuk kita bahas sedikit tentang ikan lele. Lele merupakan salah satu ikan yang hidup di air tawar dan mudah dikenali karena bentuknya yang unik, yaitu agak pipih memanjang serta memiliki dua kumis panjang yang keluar dari sekitaran bagian mulutnya. Ikan ini banyak dikonsumsi karena rasanya yang enak dan harganya yang relatif murah, dan biasanya dikonsumsi dalam bentuk digoreng maupun dibakar. Lele sebenarnya yang biasa kita konsumsi itu aslinya berasal dari Afrika. Kamu udah tahu belum? Jadi lele itu dikembangbiakkan di Indonesia untuk dikonsumsi. Selain itu, lele juga dikembangbiakkan untuk menjaga kualitas air yang tercemar. Makanya lele seringkali dipelihara di air yang tercemar, karena lele bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat di air yang tercemar tersebut. Tapi biasanya sebelum dikonsumsi, lele-lele yang dipelihara di air yang tercemar itu harus dipelihara terlebih dahulu selama beberapa hari di air yang mengalir, dengan tujuan untuk membersihkan saluran pencernaannya. Jangan salah loh ya, karena lele merupakan salah satu ikan yang memiliki protein yang tinggi. Bahkan ada yang menyebutkannya atau ada yang menyamaratakannya dengan ikan salmon. Ikan lele memiliki kandungan gizi sebanyak 18 gram protein, 3 gram lemak, 50 gram natrium, 237 mg asam lemak omega 3, 337 mg asam lemak omega 6, dan 5,6 gram zat besi dalam setiap 100 gramnya. Dengan memiliki nilai protein yang cukup tinggi, harganya yang murah, dan bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan, lele bisa menjadi salah satu jenis makanan atau bahan makanan alternatif untuk mencegah stunting pada anak. Resep lele bumbu kencur ala saya ini menggunakan tambahan santan. Jadi, buat kamu yang mau ngebus BB anak-anak kamu bisa menggunakan menu ini ya. Dan dijamin ini nggak pedes tapi juga pedes. Nah loh, gimana tuh ya? Makanya simak video ini sampai selesai biar kamu bisa ngerikuk. Yuk kita lanjut ke persiapan bahan-bahan yang mau digunakan untuk membuat lele bumbu kencurnya. Jadi pertama-tama yang mau saya siapkan adalah lelenya. Sebelum mau digoreng ini, lelenya udah saya bersihkan dan saya marinasi dengan menggunakan garam dan sedikit bawang putih. Nah, cara menggorengnya biar lelenya itu waktu digoreng tidak meletup-letup minyaknya. Setelah minyaknya panas, kasih sedikit seujung genggaman 5 jari tepung terigu ke minyak yang udah panas. Setelah itu langsung aja bisa dimasukkan lele yang udah dimarinasi. Goreng lelenya di api yang sedang cenderung kecil. Tunggu sampai salah satu bagian lele sudah berwarna kecoklatan, baru lelenya dibalik agar kedua sisinya matang dengan sempurna.
Nah, ini adalah cara saya untuk membalik lelenya. Jadi saya menggunakan 2 spatula ya, biar gampang membaliknya. Pelan-pelan aja sampai benar-benar kebalik lelenya. Nah, kalau lelenya sudah matang di kedua sisi, ini lelenya udah siap untuk diangkat. Kita tiriskan terlebih dahulu untuk nanti mau kita masak lagi. Nah, karena ini lelenya mau dimasak lagi, jadi menggoreng lelenya ini saya tidak goreng sampai benar-benar kering ya. Biarpun nggak mau dimasak lagi, biasanya saya juga menggoreng lele tidak terlalu kering. Karena anak-anak lebih suka ya lele itu dimakan di bagian luarnya agak garing, tapi daging di bagian dalamnya itu masih empuk. So, mau lele yang garing ataupun luarnya garing dalamnya masih empuk, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Lelenya udah siap untuk digunakan, lanjut kita menyiapkan bahan-bahan yang mau dihaluskan. Ada cabai rawit merah, tomat merah, kemudian ini ada bawang merah sekitar 10 siung, ini bawang putih 5 siung, dan ini kencurnya. Ini kencur loh ya, bukan jahe. Nah, setelah itu bumbu-bumbu ini mau dihaluskan. Jadi yang pertama ini saya haluskan bawang merah, bawang putih, dan kencur. Haluskan sampai benar-benar halus ya. Kemudian yang kedua saya haluskan adalah cabai rawit merah dan tomat merah, tapi ternyata nggak ke-shoot, maaf ya. Nah, ini bahan selanjutnya adalah santan. Jadi di sini saya menggunakan santan instan kemasan 65 ml. Tapi saya tidak gunakan satu bungkus atau satu sachet itu ya. Saya gunakan hanya sekitar setengah bungkusnya aja. Kemudian ini ada kacang panjang yang udah saya cuci dan saya potong-potong. Kalau ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Yuk kita lanjut ke cara pembuatannya. Jadi siapkan wajan, panaskan, kemudian tuang sedikit minyak atau secukupnya minyak. Tunggu sampai panas dan bumbu yang dihaluskan tadi udah siap untuk kita tumis. Aduk-aduk terus bumbunya, tumis sampai benar-benar tanak, matang, dan pecah minyak agar bumbunya tidak terasa langu waktu nanti kita mau makan lele bumbu kencurnya. Setelah bumbunya dirasa sudah cukup tanak, matang, dan sampai pecah minyak, selanjutnya kita masukkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Nah, ini mau kita tumis terus sampai kacang panjangnya di-coating atau dilapisi oleh bumbu yang udah kita tumis tadi sampai benar-benar minyaknya terpisah seperti ini. Apa tujuannya? Biar kacang panjangnya ini nanti juga tidak langu ya. Setelah sudah berubah warna kacang panjangnya, ini kita masukkan air sekitar 200 ml atau kalau dirasa kurang nanti bisa ditambahkan ya. Yang penting nanti lelenya udah kerendam, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Mau sebanyak apa kuah lele bumbu kencur yang diinginkan. Nah, ini setelah airnya udah mendidih, kita udah siap untuk memasukkan lele gorengnya tadi. Masukkan aja semuanya sekaligus. Kita ratakan dan kita tunggu lagi sampai airnya mendidih. Nah, ini kalau sudah mendidih, aduk-aduk lagi lelenya, bila perlu dibalik biar nanti bumbunya meresap ke lelenya. Setelah mendidih ini kita aduk-aduk lagi sebentar, kita tunggu beberapa saat sampai bumbunya meresap ke lelenya. Sambil kita cek juga apakah si kacang panjangnya sudah matang. Gimana cara ngeceknya? Kita pinggirkan aja dulu kacang panjangnya, kita coba potong dengan menggunakan spatula. Kalau udah bisa terpotong, biarpun masih agak susah, gak apa-apa ya.
Langkah selanjutnya ini kita masukkan santannya. Seperti yang udah saya bilang tadi, santan yang saya gunakan adalah setengah bungkus atau setengah sachet dari santan kemasan instan yang isi santannya 65 ml. Nah, ini setelah santannya masuk, kita aduk-aduk sebentar, kita tunggu sampai mendidih lagi. Lanjut ini di seasoning dengan menggunakan garam dan kaldu bubuk. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah itu kita aduk-aduk lagi biar seasoningnya merata. Kalau perlu diicipi ya, biar udah tahu kita apakah bumbunya atau seasoningnya udah cukup atau belum. Nah, kalau sudah dirasa cukup seasoningnya, ini mau saya angkat sebagian lelenya untuk anak-anak makan. Jadi saya ambil lelenya dan kuahnya serta kacang panjangnya sedikit. Kalau kuahnya saya ambil agak banyakan ya. Ini dia hasilnya, lele bumbu kencur untuk anak-anak. Yuk kita lanjut lagi ke wajan yang masih ada tadi. Saya tambahkan air lagi. Selain untuk menambahkan kuah, juga untuk mengurangi santannya. Jadi yang untuk anak-anak bisa menggunakan santan lebih banyak, dan yang untuk senior atau tua-tua, santannya bisa dikurangi dengan cara menambahkan air lagi ke dalam kuahnya ini. Bumbu yang dihaluskan di bagian kedua yaitu tomat dan cabai rawit merah kita masukkan. Ini kita aduk-aduk lagi sebentar sampai tomat dan cabainya itu merata ke kuahnya. Jadi begini ya trik saya untuk memasak satu menu tapi bisa dua rasa, tidak pedas dan pedas sekaligus. Aduk-aduk terus kuahnya biar si tomat dan cabenya itu merata benar-benar ke semua bagian kuahnya dan bisa meresap ke lelenya. Tunggu sampai mendidih dan biarkan dulu atau diamkan dulu beberapa saat agar si tomatnya ini dan cabenya tadi tidak langu. Kalau dirasa sudah tidak langu, setelah ini bisa dicek lagi ya rasanya. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan lagi seasoningnya. Kalau dirasa udah cukup, jadi lele bumbu kencur yang versi pedas udah bisa disajikan juga. Dan tentunya rasanya mantap. Yuk recook, biar kamu bisa nyobain lele bumbu kencur yang mempunyai dua rasa, pedas dan tidak pedas. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.